Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumput, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumput. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks banget buat kamu yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan semua video baru kita. Dan tonton video kita sampai habis. Enjoy! Well, kriminal episode malam ini, gue akan membahas sebuah kasus yang cukup gila dari seorang wanita muda asal Inggris yang bisa dibilang dia ini memiliki kepribadian yang sangat mengerikan. 11-12 lah sama pembunuh berdarah dingin. Udah penasaran nih pasti. Oke, tanpa lama seperti biasa, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita akan kupas dulu nih biografi tentang si wanita muda tersebut. Here we go. Lucy Letby lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1990 di Hereford, Inggris. Dia terlahir sebagai anak tunggal dari kedua orang tua yang berprofesi sebagai seorang manajer keuangan dan petugas akuntansi. Dia tumbuh besar dengan penuh kasih sayang di keluarga yang berkecukupan dan mendapati masa kecil yang cukup baik dan bahagia. Ya, bisa dibilang dia ini nggak pernah terjebak dalam sebuah trauma ataupun tindak kekerasan dalam keluarga semasa kecilnya. Dia menempuh pendidikan di Aylestone School dan Hereford Sixth Form College. Lalu Lucy ini melanjutkan pendidikannya di bidang keperawatan di Universitas Chester, yang dimana dia juga bekerja nih sebagai mahasiswa perawat selama 3 tahun pelatihannya di Rumah Sakit Wanita Liverpool dan Rumah Sakit Countess of Chester. Menurut teman-temannya, Lucy ini adalah sosok yang biasa aja guys. Dia nih nggak pernah aneh-aneh ataupun neko-neko. Keseharian yang dilakukan selain sebagai pekerja, dia juga berkuliah. Biasanya ya dia melakukan hal-hal kayak pada umumnya aja, nge-gym. Terus dia juga diketahui ikut tarian salsa, kelompok-kelompok kayak gitulah. Selain itu, dia juga bisa dibilang sebagai sosok yang cukup pendiam, tapi dia ini cukup aktif guys. Karena media sosialnya ini loh, temennya tuh banyak sekali di dalam sosial media. Jadi dia ini cukup aktif di dalam sosial media. Dia juga tipikal pribadi yang suka banget bekerja. Bahkan nih nggak jarang dia nih secara sukarela, dia tuh lembur kerja pada saat weekend. Dari awal Lucy ini emang sangat suka banget sama yang namanya anak-anak. Dan dia ini pengen bekerja suatu saat nanti tuh di tempat yang memang circle-nya tuh banyak anak-anaknya guys. Hal itulah nih yang menyebabkan Lucy akhirnya memutuskan untuk berkuliah di bidang keperawatan. Dan Lucy mulai bekerja sebagai perawat dan terdaftar di unit neonatal Rumah Sakit Countess of Chester pada tahun 2012. Walau usianya masih terbilang sangat muda, yaitu 21 tahun, Lucy ini saat itu sudah memenuhi syarat guys, sebagai atau untuk merawat bayi di unit perawatan intensif. Nah, kalau di sini kita biasanya bilangnya NICU ya, NICU, bukan NICU. Lanjut. Bahkan nih, saat dia baru bekerja dalam kurun waktu sekitar 1 tahun di Rumah Sakit Countess of Chester, dia ini sudah sering banget ditempatin sama bayi-bayi yang memang memiliki kondisi tuh paling rentan di ruang neonatal tersebut. Dan hal itu terjadi di sekitaran tahun 2015 guys. Selain itu guys, Lucy ini juga pernah loh terpilih menjadi salah satu model kampanye sebuah penggalangan dana di rumah sakit tempat dia bekerja tadi pada tahun 2013. Itu dia guys, sedikit biografi tentang Lucy Letby yang kalau kita lihat-lihat nih dia cukup berprestasi ya. Karena banyak positifnya gitu ya. Untung nggak garis 2 kan positifnya, enggak. Oke, sekarang kita langsung moving on ke kronologi pembunuhannya. Here we go. Lucy Letby berusia 21 tahun adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin berasal dari Inggris dan mantan perawat neonatal yang telah membunuh 7 bayi dan berusaha membunuh 6 lainnya
di Rumah Sakit Countess of Chester antara tahun 2015 dan 2016. Lucy ini menjadi pusat perhatian banyak kecurigaan karena banyak kejadian tak terduga. Hal itu mulai dari bayi yang pingsan hingga kematian bayi yang dimulai segera setelah Lucy ini memenuhi syarat untuk menangani bayi-bayi tersebut di unit perawatan intensif rumah sakit. Dan anehnya guys, secara konsisten, setiap Lucy bertugas saat itulah insiden mengerikan itu terjadi. Karena kejadian itu, Lucy pun akhirnya diberhentikan dari tugasnya pada sekitar bulan Juni 2016. Dan semenjak Lucy nggak ada, insiden mengerikan itu pun akhirnya berhenti. Kasus mencurigakan pertama terjadi pada 8 Juni 2015. Pada jam 8 malam, seorang bayi laki-laki kembar yang sehat walafiat dirawat di ruang bangsal penitipan satu dan perawat yang berjaga saat itu adalah Lucy Letby. Bayi laki-laki kembar itu diserahkan kepada Lucy setelah dia memulai shift malamnya ketika Lucy ini sudah memasuki shift malamnya selama 30 menit. 26 menit kemudian, dia ini menelpon dokter karena tiba-tiba kondisi seorang bayi A, kita sebut saja bayi A ya, kondisi bayi A ini tiba-tiba memburuk dengan sangat cepat guys. Dan bayi A pun akhirnya meninggal setengah jam kemudian, yang dimana kurang dari 90 menit setelah giliran shift Lucy bekerja. Keesokan harinya, salah satu panitra pediatrik terkejut dan sangat kecewa ketika mendengar dan mengetahui tentang kematian baby A tersebut. Perawat itu bilang, kalau baby A ini tidak ada menunjukkan tanda-tanda masalah apapun, dan sepanjang hari ia ini menanganinya dengan sangat baik dan tidak punya kekhawatiran sama sekali terhadap kondisi baby A atau baby B si saudara kembarnya. Seorang rekan perawat mengatakan bahwa ketika kondisi baby A mulai memburuk, dia ini ngelihat Lucy hanya berdiri, diam, di dekat inkubator baby A, dan awalnya dia tuh tidak melakukan intervensi apapun guys. Tapi kemudian perawat ini akhirnya mengambil alih tindakan ketika dia menyadari bahwa baby A ini tidak membaik di bawah perawatannya si Lucy. Dokter yang menangani lokasi kejadian mengatakan bahwa baby A dan baby B ini mengalami bintik-bintik biru dan putih yang nggak biasa di kulitnya guys, setelah mereka pingsan. Dan mereka belum pernah melihat hal seperti ini yang terjadi sebelumnya. Gejala ini kemudian terjadi lagi nih guys, pada bayi yang diyakini sengaja disuntikan sebuah udara. Sehari setelah kematian baby A, Lucy pun akhirnya mencari tahu tentang orang tuanya di sebuah sosial media yang bernama Facebook. Keesokan harinya, pada tanggal 9 Juni 2015, sekitar 28 jam setelah kepergian baby A, saudara kembarnya si baby B pun pingsan guys, dan harus diresusitasi. Setelah kematian baby A, orang tuanya ini menghabiskan waktu bersama baby B di kamar bayinya baby B. Tapi pada saat sang ibu dibujuk untuk pergi dan beristirahat guys, tiba-tiba baby B ini mengalami penurunan kondisi tubuh yang sangat drastis. Hasil tes pun kemudian menunjukkan kalau adanya usus yang berisi gas pada baby B. Coba, gas. Kemudian nih, disimpulkan bahwa baby B ini benar telah disuntikan sebuah udara. Dan Lucy diketahui telah memberi makan baby A tersebut 25 menit sebelum baby B akhirnya pingsan dan baby tersebut mengalami ruang yang tidak biasa di sekujur tubuhnya atau di kulitnya guys. Hal ini terjadi tuh persis banget seperti apa yang pertama kali dialami pada baby A. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2015, ada seorang baby yang terlahir sebagai prematur, yaitu baby C ya guys, kita sebut baby C, dengan jenis kelamin laki-laki. Lahir dalam kondisi yang cukup sehat dan baik ya, walaupun dilahir prematur tapi kondisi tubuhnya dan organ dalamnya semua tuh dalam kondisi yang sangat baik. Dengan segala kecanggihan alat dan teknologi yang dimiliki rumah sakit tersebut, harusnya dia ini mampu hidup dan tumbuh dengan baik. Tapi sayangnya guys, saat itu baby C ini harus ditangani langsung oleh Lucy. Dan kalian tahu, lagi-lagi, kebanyakan cara.
Lucy menyuntikkan udara ke dalam perut baby C. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, rekaman itu menunjukkan kalau Lucy ini hanya diam di depan monitor saat alarm dari baby C tersebut bunyi, guys. Jadi dia nih bener-bener diem sambil ngeliatin si baby C ini sekarat. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 2015, ada seorang baby D lahir di saat shiftnya Lucy bekerja. Dan Lucy kembali lagi nih menyuntikkan udara ke aliran darah baby D. Dan hal itu akhirnya menyebabkan si baby D ini pingsan sampai 3 kali, guys. Hasil dari tindakan keji yang dilakukan Lucy itu ternyata sampai merubah seluruh warna pada tubuh baby D, guys. Dan selama perubahan warna pada tubuh baby D, Lucy ini cuma diem aja dan ngeliatin sampai akhirnya baby D ini harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kepala konsultan di rumah sakit tersebut yang bernama Dr. Stephen Breary di unit tempat Lucy bekerja mengatakan kalau dia ini sebenarnya udah curiga dari lama, guys. Dia ini terheran, kok bisa ada 3 kasus kematian bayi dengan kondisi yang sama hanya dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 2 minggu saja. Karena merasa hal itu janggal, akhirnya Dr. Stephen ini menanyakan kepada kepala perawat. Dan ternyata kepala perawat itu pun merasakan hal yang sama. Karena satu-satunya perawat yang ada dan bertugas di semua kejadian mengerikan itu terjadi adalah Lucy Letby. Tapi karena nggak adanya bukti yang konkret nih untuk menyatakan kalau semua itu adalah kesalahan atau yang dilakukan oleh Lucy, akhirnya dia pun tetap dibiarkan bertugas seperti biasanya, guys. Lalu sebulan kemudian nih, tepat pada tanggal 4 Agustus 2015, ada seorang bayi E lahir di rumah sakit tempat Lucy bekerja nih. Bayi E ini terlahir dengan kondisi prematur dan dia harus dimasukkan ke dalam unit intensive care. Dan naasnya, baby E ini dirawat oleh Lucy. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada baby E? Dalam waktu singkat, baby E ini kembali meninggal dunia karena mengalami pendarahan yang cukup hebat. Hal itu diduga Lucy ini ada mengganggu selang nasogastrik atau selang makanan milik baby E. Kemudian sehari setelahnya di tanggal 5 Agustus 2015, Lucy ini kembali menghabisi nyawa bayi lain yaitu baby F dengan memberikan insulin dengan kadar yang tinggi. Pada saat dicek dan diambil sampel darah dari baby F, terbukti nih guys, bahwa ternyata di dalam darah dan tubuh baby F ini mengandung insulin dengan kadar yang sangat tinggi dan bisa disimpulkan dari bulan Juni hingga Agustus 2015 sudah ada 5 bayi yang menjadi korban dari kekejaman Lucy Letby. Padahal ya guys, jauh dari sebelum ratusan bayi yang dirawat di unit neonatal di rumah sakit tersebut, biasanya tuh cuma 1-3 bayi aja dalam 1 tahun yang meninggal dunia. Tapi setelah Lucy bergabung di rumah sakit tersebut, angka kematian bayi di rumah sakit itu tuh melonjak drastis. 1 bulan setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 7 September 2015, ada lagi nih seorang baby G yang dirawat di rumah sakit ke tempat Lucy bekerja. Dan lagi-lagi Lucy mencoba untuk menghabisi nyawa baby G sebanyak 3 kali percobaan dalam 3 minggu guys. Jadi 1 minggu 1 kali dia coba, untung gak sehari 3 kali kayak minum obat. Tapi untungnya guys, Tuhan berkata lain nih. Alhamdulillah baby G ini bisa tumbuh dan hidup guys. Sekarang baby G itu diketahui sudah berusia 8 tahun. Tapi sayangnya baby G ini harus hidup dan tumbuh dengan kondisi yang cacat parah. Hal ini terjadi karena akibat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan Lucy sebelumnya. Kemudian pada 23 Oktober 2015, Lucy ini kembali lagi guys membunuh baby H yang baru saja lahir dengan cara memasukkan udara ke dalam tubuh bayi H hingga baby H meninggal dunia. Dan puncaknya, kepala rumah sakit Dr. Stephen tadi nih
beranggapan bahwa ini tuh sudah keterlaluan dan gak beres sama sekali. Karena kenapa kok semua waktu kematian baby tuh kebetulan sama dengan waktunya pada saat Lucy bertugas di rumah sakit tersebut. Konsultan lainnya yaitu Dr. Raffi Jayarang mengatakan bahwa ada yang gak beres sama Lucy nih guys. Tapi anehnya ketika Dr. Raffi mengeluarkan statement tersebut, Dr. Raffi ini malah diminta untuk bungkam dan tidak membuat keributan. Nah, mencurigakan, aneh nih, ada apa nih, ada sesuatu. Lalu pada tanggal 8 Februari 2016, karena setiap kasus kematian bayi yang mengerikan selalu berkaitan dengan Lucy, akhirnya Dr. Stephen pun membuat pertemuan nih guys. Membuat pertemuan penting yang sangat mendesak dengan para eksekutif rumah sakit. Tapi sayangnya, hingga Mei 2016, pertemuan itu tuh nggak terjadi atau tidak terrealisasi. Kemudian pada 9 April 2016, lagi-lagi Lucy menyuntikkan sebuah insulin ke dalam kantong dextrosa yang melekat pada baby L. Baby L ini terlahir kembar guys. Dan di hari yang sama, Lucy ini menyuntikkan udara lagi ke baby M, yang dimana dia ini adalah kembaran baby L. Sampai akhirnya baby M ini mengalami kerusakan otak yang cukup parah. Lanjut, pada 3 Juni 2016, Lucy ini kembali berulah lagi guys dengan mencoba menghabisi nyawa baby N beberapa hari setelah baby N ini lahir ke dunia. Akibat dari percobaan pembunuhan tersebut, baby N ini harus menderita hemofilia, yang dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat. Dan di 23 Juni 2016, beberapa hari setelah Lucy pulang dari liburan singkatnya di Ibiza, Lucy ini kembali menghabisi nyawa baby O. Wow, ini gue rasa sampai Z nih. Gila. Lanjut, baby O ini adalah anak pertama dari 3 baby yang terlahir kembar. Saat itu, dokter yang bertugas nih cukup kebingungan guys akan kematian mendadak dari baby O. Dan kenapa kok angka kematian bayi lainnya di rumah sakit tersebut tiba-tiba nih meningkat tanpa sebab yang pasti. Sedangkan saudara kembar baby O lainnya terlahir dalam kondisi yang cukup sehat dan baik-baik aja nih guys. Tapi selang 13 menit kemudian, Lucy ini lagi dan lagi menyuntikkan udara ke dalam perut baby P, yang dimana dia ini adalah kembarannya bayi O. Lucy ini menyuntikkan udara ke perut baby P di saat yang bersamaan saat Lucy sedang memberikan susu ke baby P. Persis sesaat sebelum shift kerjanya selesai. Dan keesokan harinya, baby P ini pingsan guys, dan langsung dibawa ke rumah sakit spesialis. Tapi sayangnya, sesaat sebelum dipindahkan ke rumah sakit spesialis, baby P ini tidak terselamatkan guys. Dan dia harus meninggal dunia. Dan kemudian, orang tua dari ketiga bayi kembar tadi ini bener-bener udah dalam keadaan yang campur aduk. Udah nggak ngerti kali ya, udah setengah gila kali gue kalau jadi dia juga. Karena mereka nih gimana ya, panik kehilangan buah hatinya yang secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dan pasti. Karena hal mengerikan tersebut, akhirnya kedua orang tua dari baby kembar 3 tadi ini memohon kepada ambulan ya, memohon dengan sangat kepada ambulan, kepada pihak rumah sakit untuk memindahkan bayi satu-satunya yang masih tersisa hidup tadi ke rumah sakit lain. Gue akan melakukan hal yang sama sih. Lalu pada saat malam tiba guys, karena keadaan yang udah makin gak beres dan mencekam, akhirnya dokter Stephen ini menelpon seorang staf atau petugas eksekutif di rumah sakit tersebut yang bernama Karen Reese. Dia ini diminta untuk segera memecat Lucy Letby, dan akhirnya malam itu juga Lucy Letby pun dipecat dan diberhentikan dari unit neonatal di rumah sakit tersebut. Tapi di saat yang bersamaan nih guys, Karen Reese ini yang dimana menjabat sebagai salah satu orang yang cukup penting di rumah sakit tersebut,
Dia ini membela Lucy dengan mengatakan kalau Lucy ini tuh perawat yang baik dan cukup bertanggung jawab. Dan kemudian pada Januari 2017, setelah Lucy berhenti dari tugasnya sebagai seorang perawat di unit neonatal di Rumah Sakit Chester of Countess, seorang kepala eksekutif di rumah sakit itu tuh yang bernama Tony Chambers tiba-tiba nih memutuskan untuk meng-hire lagi nih, memperkerjakan kembali si Lucy di unit neonatal rumah sakit tersebut, guys. Lucy pun akhirnya kembali lah nih guys, bekerja seperti biasa sampai sekitar 1 tahun kemudian, di tanggal 4 Juli 2018, barulah akhirnya si Lucy ini ditangkap. Pada saat Lucy diinterogasi oleh pihak kepolisian, Lucy menjawab tanpa ragu bahwa semua kematian bayi di unit neonatal rumah sakit tersebut dikarenakan adanya kombinasi kinerja staf yang sangat buruk. Dan karena emang ini adalah unit neonatal yang dimana khusus untuk bayi-bayi yang memiliki masalah terhadap kesehatannya. Lucy pun kekeh nih guys, membela dirinya dan menyatakan kalau dirinya nih nggak bersalah sama sekali. Dan yang mengejutkannya lagi adalah pernyataan dari pengacaranya Lucy yang bilang kalau Lucy ini adalah korban dari sistem yang ingin menyalahkan orang ketika dia sedang gagal. Aneh ya. Jadi bisa dibilang si pengacara ini nyalahin sistem yang ada di rumah sakit tersebut. Tapi akhirnya setelah diselidiki secara mendalam oleh pihak kepolisian, polisi pun menemukan sebuah catatan yang ada di dalam HP-nya Lucy, yang membuktikan kalau Lucy ini ada nyari tahu soal biografi, soal profil dari orang tua semua bayi kembar yang dia bunuh. Dan Lucy pun akhirnya ngaku nih guys, kalau setiap dia membunuh semua bayi di rumah sakit tersebut, dia ini setelahnya selalu mencari tahu profil tentang sang ibu dari bayi-bayi yang dia bunuh di Facebook ya, sosial media yang tadi gue bilang. Dan dengan pernyataan tersebut nih, akhirnya Lucy ini ditahan selama 2 tahun di dalam penjara, bahkan sebelum persidangannya dimulai pada bulan Oktober 2022 lalu. Setelah Lucy diperiksa oleh psikiater, akhirnya persidangan pun dimulai nih guys. Pada saat awal persidangan, Lucy ini kelihatan banget gerak-gerik tubuhnya tuh sangat gelisah. Dia menunjukkan adanya ya kebenaran di balik kebenaran gitu ya, ada udang di balik bakwan gitu lah ya. Dan dia akhirnya ngaku nih ke juri kalau dia itu emang gampang kaget orangnya dan gampang banget ketakutan sampai cemas sejak dia ditangkap, katanya gitu. Psikiater pun mendiagnosa nih kalau Lucy ini mengidap gangguan stres pasca trauma, atau yang lebih kita kenal tuh adalah PTSD. Dan dia ini harus minum obat antidepresi untuk mengontrol kecemasannya. Persidangannya pun memakan waktu cukup lama nih guys, yaitu sekitar 10 bulan. Dan di dalam persidangan itu ada 7 juri perempuan dan ada 4 juri laki-laki. Dalam persidangan banyak banget nih bukti-bukti yang sudah bermunculan dan didebatkan secara medis. Dan semua juri ini harus benar-benar mendengarkan semua bukti-bukti yang ada tentang masing-masing dari 17 anak yang menjadi korban kegilaannya Lucy Letby. Kenapa bisa memakan waktu yang cukup lama guys? Karena ternyata satu bayi itu membutuhkan atau memiliki 8.000 halaman catatan medis guys. Baik, buset deh. 8.000. Ih, kalau duit mah enak. Nah, kalau lembaran dibaca, Allahu Akbar. Nggak cuma sampai di situ. Ada lagi 5.000 halaman pernyataan saksi dan 32.000 halaman barang bukti dari pesan teks, foto, video, semua ditunjukin. Gila. Gila itu nggak pindah mata kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu kan. Kalau dia capek, gue capek nih kiri di kanan. Oh iya, pindahlah tukeran kita. Set, ini ngeri. Pada saat persidangan, semua juri ini dikasih tahu kalau misalkan mungkin alasan dari semua yang dilakuin oleh Lucy ini adalah karena Lucy ini tuh lagi nyari-nyari perhatian alias caper supaya dapat perhatian dari salah satu seorang dokter laki-laki yang udah berkeluarga di rumah sakit tersebut yang dimana tempat si Lucy ini bekerja guys. Pelakor nih jadi, udah psikopat, pelakor lagi.
Dan dokter ini diduga guys sebagai selingkuhannya Lucy. Kalau misalkan kalian engeh nih, tadi kan di awal gue udah ada cerita. Gue udah bilang kalau Lucy ini udah sempet dikeluarin sama kepala rumah sakit yang bernama Steven. Oke. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, ada salah satu staf eksekutif dari rumah sakit tersebut yang bernama Dr. Tony Chambers itu memutuskan untuk Lucy ini bekerja kembali di rumah sakit tersebut. Ya toh? Dan kalian tahu guys, waktu si Lucy sempat dikeluarin dari pekerjaannya di rumah sakit tersebut, ternyata Lucy ini pergi holiday. Berduaan sama si dokter yang udah nikah tadi. Perginya kemana? London. Ini asik banget gitu. Nah, itu kan negara romantis. Ica seneng banget mau bikin pelakor dah. Pengalaman ya, Ica? Iya. Lanjut. Dia ini juga diketahui guys, sering banget keep kontak, teleponan dan bertukar pesan satu sama lain sama laki-laki tersebut. Dan ternyata guys, Lucy ini diduga juga mengidap sindrom Munchausen. Yang artinya dia ini nyakitin korbannya itu supaya dia bisa dapat simpati dari orang lain. Dan dia kayak menikmati banget semua perhatian yang dia dapat ketika bayi yang dia rawat itu pingsan guys. Selama persidangan, Lucy membantah dan menyangkal semua tuduhan dan dugaan yang diberikan nih. Dia juga selalu ngebela diri dan kekeh kalau dia tuh nggak bersalah sama sekali. Dan ada satu juga yang jadi kelemahan Lucy nih guys. Di saat nggak ada satupun orang yang mau membela dia kalau misalkan dia ini nggak bersalah untuk maju di pengadilan. AKA untuk jadi saksinya dia lah gitu. Wah, capek guys. Ya, lelah dia guys. Kasihan, doain ya teman-teman ya, doain ya biar dia sehat ya, doain. Harap sini bobo ya sayangnya. Kerja keras sebagai kuda nih gini, kasihan. Lanjut. Tapi uniknya nih, ada satu orang yang mau maju nih guys. Dia ini ledeng, one and only nih ya. Dia ini adalah tukang ledeng, ya itulah. Tukang ledeng di rumah sakit tersebut. Tapi lucunya si tukang ledeng ini itu nggak tahu harus ngapain dan kenapa dia harus maju. Dia bingung gitu. Jadi pas dia maju dia bingung gitu. Kenapa saya harus di sini? Kenapa saya harus maju? Gitu. Kocak lah. Kalau kalian lihat itunya kocak. Dan setelah itu nih guys, karena si Lucy ini udah kepepet banget kali ya. Akhirnya dia ini ngaku kalau ada seseorang yang mencoba untuk meracuni dua bayi itu ya menggunakan sebuah insulin. Mau nggak mau dia harus ngomong kayak gitu guys. Kenapa? Karena emang nggak ada bukti atau penjelasan medis lain nih yang menyatakan bahwa adanya indikasi insulin di dalam darah bayi tersebut. Tapi kocaknya nih guys, si Lucy ini lagi-lagi tetap kekeh negesin diri dia kalau orang yang ngelakuin hal keji itu tuh bukan dia. Dan selama persidangan sibuklah tuh dia nyari-nyari akal ya kan, mengelak sebanyak mungkin. Sampai akhirnya dia sampai akhirnya dia ini terbungkam oleh bukti ya, dia terkejut oleh bukti yang ditemukan oleh polisi. Pada saat menggeledah kamarnya dia yang ternyata polisi ini menemukan sesuatu yang bisa dibilang bikin merinding lah. Mau tahu apa? Kasih tahu nih ya. Polisi ini nemuin adanya lembaran kertas yang bertumpuk, banyak banget dan tebel banget, yang berisikan catatan-catatan gitu guys. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian dan bikin merinding adalah adanya tulisan di dalam catatan tersebut berisikan sebagai berikut. I killed them on purpose because I'm not good enough to care for them. Yang artinya, saya sengaja membunuh mereka semua karena saya tidak cukup baik untuk merawat mereka. Ada catatan lain nih guys, yang cukup bikin ngeri-ngeri sedap. Bunyinya kayak gini. I'm evil, I did this. Yang artinya, saya jahat dan memang melakukannya. Pas ditunjukin semua bukti tersebut nih ke muka si Lucy ini masih juga coba untuk ngeles dan maksa untuk ngibul dengan beribu-ribu alasan.
Lucy ini bilang alasan dia nulis itu semua karena dia ini lagi bingung aja. Jadi kayak tulisan iseng, jadi cuma kayak coret-coret diari-diari biasa begitulah. Tapi ada satu bukti lagi nih guys, yang sangat mengejutkan. Pada saat polisi menggeledah kamarnya Lucy, polisi ini nemuin ada beberapa lembar serah terima kematian semua bayi kecuali 4 bayi pertama yang dia bunuh. Dan lembaran itu Lucy simpen sebagai catatan kematian guys. Gila gak? Gila, dia simpen sebagai catatan kematian. Wah, mau ngelak apa lagi lu? Lanjut. Hakim mengatakan bahwa perbuatan Lucy ini dalam kurun waktu setahun dari 2015 sampai 2016 adalah perbuatan yang sangat mengerikan. Dan kuasa hukum Lucy yang bernama Ben Myers, dia nih bilang kalau kliennya tetap kekeh, gak ngaku kalau dia nih bersalah, jadi ya gak ada lagi nih yang bisa dia lakuin untuk ngurangin hukuman Lucy sebagai kliennya. Dan pada 18 Agustus tahun 2023 lalu, akhirnya sidang vonis hukuman untuk Lucy pun dilakukan guys. Tapi saat itu Lucy ini menolak untuk hadir dan hakim akhirnya memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Lucy Letby dengan hukuman penjara seumur hidup. Ya, tolong editor ya. Bravo. Itu dia guys. Gimana menurut kalian kriminal episode malam ini? Cukup gila nggak? Ih, kalau kata gue mah gila banget. Umur 21 tahun di saat lo lagi nikmat-nikmatinnya pacaran sono sini, lo dugem sana sini, lo have fun with your friends, tapi lo menghabiskan waktu lo di rumah sakit dengan melakukan hal paling nyebelin kayak gitu. Tapi gue pernah dengar ada rumornya sih guys, isu-isu ya, rumor tentang si Lucy Letby inilah. Alasan dasarnya yang menjadi dasar gitu ya, akarnya alasan kenapa dia melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi gitu. Katanya sih pada masa mudanya ada salah satu pengakuan dari temannya kalau dia ini pernah dihamili oleh pacarnya, hamil di luar nikah, tidak bertanggung jawab, terus akhirnya dia kesel dan dia melakukan aborsi. Nah, keselnya jadi ke semua bayi tuh. Dia senang anak-anak, tapi dia jadi tiap dia lihat bayi baru lahir, entah bayi itu mungkin terlahir bahagia atau gimana, itu dia kesal. Makanya mungkin itu salah satu dasar alasan kuat dia ya untuk membunuh bayi-bayi tersebut. Intinya tidak dibenarkan sama sekali sih. Pokoknya doa untuk semua keluarga yang ditinggalkan, buat baby-baby, rest in love ya, baby-baby unyu. Semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi, apalagi di Indonesia, jangan sampai ya. Oke, seperti biasa ya guys, jangan capek-capek, jangan bosan-bosan, terus dukung Rumpot Channel supaya naik terus ya kan. Caranya gimana? Caranya gampang banget, cukup dengan like, subscribe, nyalain loncengnya ya kan, biar nggak ketinggalan semua video baru dari kita. Terus jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar ya, nggak penuhin, ramein, sampahin aja. Jangan lupa juga untuk selalu share semua video-video kita ke sosial media yang kalian punya. Dan tentunya selalu tonton video kita sampai habis. Sekian dari gue, Kriminal Episode malam ini. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.